membahas tentang kelistrikan, maka sangat identik kita mengetahui bahwa ada arus listrik yang mengalir. Nah, pada suatu rangkaian, arus itu pada umumnya terdiri atas dua, yaitu arus DC dan arus AC. Di mana arus DC itu adalah direct current, sedangkan AC itu alternating current. Nah, perbedaan antara arus DC dengan AC ini dilihat dari perpanjangannya aja ya. Direct current nih, berarti dia searah. Kalau alternating current, berarti dia bolak-balik. Jadi AC dan DC itu adalah arus searah dengan arus bolak-balik. DC itu bukan berarti produser film ya, seperti yang buat filmnya Batman tuh. Nah, AC juga bukan air conditioner ya, tapi direct current dan alternating current. Nah, di sini dikatakan arus DC dan di sini dikatakan arus AC. Apa sih itu arus DC itu? Arus DC itu kan searah. Artinya arus listrik yang searah. Oh, arus listrik yang searah. Nah, apa itu, Pak? Mungkin ada yang bertanya. Arus listrik yang searah maksudnya adalah arah elektron, karena ingat di pertemuan sebelumnya kita bahas arus listrik adalah muatan yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, di sini konsepnya arusnya itu ada muatan yang bergerak tapi arahnya searah. Jadi satu jalur, searah saja. Nah, sedangkan AC itu muatan yang bergerak bolak-balik. Jadi bolak-balik ini muatannya. Oke? Nah, untuk arus DC itu biasa kita gunakan pada kendaraan. Misalnya pada sebuah motor, pada sebuah mobil, pada sebuah televisi, itu semuanya menggunakan arus searah. Arus searah ini atau biasa dikenal arus DC ini dapat dihasilkan dari misalnya beberapa komponen seperti aki, baterai, dan elemen volta. Jadi baterai ini ibarat kapasitor yang menyimpan muatan dulu. Kemudian pada saat terhubung pada sebuah rangkaian nantinya akan melepaskan arus listrik, akan melepaskan elektron maksud saya, sehingga muncullah arus listrik. Nah, proses pelepasan elektronnya inilah yang bergerak searah. Karena dia searah berarti biasa arus DC ini ditandai dengan tanda plus dengan minus. Jadi pada sumber tegangan, karena arus DC itu dan AC bisa kita lihat dari sumber tegangan yang digunakan. Di sini menggunakan sumber tegangan aki, baterai, dan elemen volta. Pada contoh ini, apakah hanya ini Pak yang contoh arus sumber tegangan arus DC? Tidak, ada banyak yang lain. Hanya saja saya mengambil 3 contoh. Nah, jadi kalau arus searah itu DC itu pada sumber tegangan dia sudah memiliki tanda tuh, biasanya pada baterai kan ada tanda plus dengan tanda minus. Artinya tanda arah dari positif ke arah negatif. Karena ingat, arus listrik adalah aliran muatan dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau aliran muatan dari positif ke negatif. Oke? Nah, sedangkan arus AC sendiri itu bisa dihasilkan dari contohnya generator. Generator ini sampelnya misalnya PLN. Pada PLN ada generator, ada pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik inilah yang menghasilkan arus searah. Generator itu sendiri generator itu sendiri kan bisa menghasilkan arus AC melalui tenaga air, makanya biasa disebut PLTA, tenaga udara, tenaga uap, PLTU,
ada juga yang menyebutnya panel surya. Nah, ada banyak sumber tegangannya lainnya, tapi pada prinsipnya output dari generator yang dihasilkan itu kan dari GGL induksi. Ada sebuah medan magnet yang memiliki aliran listrik. Nah, aliran listrik itulah yang menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik. Nah, karena arusnya bolak-balik bisa saja terjadi fluktuasi tegangan tuh. Maka agar perangkat elektronik di rumah tidak mudah rusak, maka dibuat secara arus searah. Oke? Itu konsep sederhana antara arus listrik DC dengan arus listrik AC sendiri. Nah, arus listrik itu baik DC maupun AC kita akan mengukurnya dengan menggunakan ampermeter. Nah, ada besaran yang disebut ampere dan besaran itulah yang akan diukur dengan ampermeter. Ketika mengatakan ampermeter berarti kita akan mengukur kuat arus listrik menggunakan alat ukur kuat arus listrik. Nah, yang kedua ada voltmeter. Nah, voltmeter. Pada umumnya arus AC itu biasa kita ukur dengan menggunakan osiloskop. Tetapi secara keseluruhan baik DC maupun AC semuanya bisa diukur dengan osiloskop, bisa diukur dengan voltmeter dan bisa diukur dengan ampermeter. Tergantung batas ukur suatu alat apakah menyediakan pengukuran untuk AC ataupun DC. Ada juga alat yang hanya mengukur untuk secara terkhusus. Jadi ingat, arus DC itu adalah arus searah atau aliran muatan yang arahnya searah. Sedangkan arus AC itu adalah aliran muatan yang bergerak bolak-balik. Oke, lanjut. Nah, pada arus searah biasa kita kenal sebagai nilai efektif. Hasil pengukuran dari ampermeter dan voltmeter ini biasa disebut sebagai nilai efektif. Sedangkan hasil pengukuran dari osiloskop itu kan biasa disebut nilai maksimum. Kenapa nilai maksimum, Pak? Karena ada nilai minimum. Oh iya ya. Nah, semua tahu kalau kayak gitu. Nah, dia memiliki nilai maksimum karena memiliki amplitudo. Amplitudo itulah yang menandakan bahwa arus itu bergerak bolak-balik. Kadang mendaki ke bukit, turun ke lembah, mendaki ke bukit, turun ke lembah. Nah, tampilan osiloskop ini biasa kita lihat pada rumah sakit. Pada pengukuran detak jantung ada garis-garis tak 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 dalam bentuk gelombang. Itulah contoh dari tampilan osiloskop. Saat pengukuran tegangan dengan menggunakan osiloskop nanti, kita akan mendapatkan hal yang sama. Nah, untuk arus DC kita memiliki simbol. Ini sumber tegangannya. Ini sumber tegangan pada sebuah rangkaian. Ada di sini panjang, ada juga yang pendek. Yang panjang ini biasa dikenal dengan kutub positif, sedangkan yang pendek ini disebut negatif. Artinya apa? Arus bergerak dari kutub positif masuk ke rangkaian, kemudian menuju ke kutub negatif. Arahnya kemana? Arahnya cuma satu arah. Satu arahnya dari mana? Dari positif ke negatif. Sedangkan kalau arus AC dia seperti ini nih, huruf S lagi baring. Nah, jadi ini menandakan bahwa bolak-balik. Lanjut. Nah, bagaimana teknik pengukuran ampermeter dan voltmeter? Ketika saya mengatakan ampermeter, berarti alat ukur kuat arus listrik. Voltmeter, alat ukur tegangan listrik. Teknik pengukuran kuat arus listrik adalah pada rangkaian seri paralel, artinya bisa keduanya, baik di seri maupun di rangkaian paralel. Memasang alat ukur secara seri.
Jadi jika kita ingin mengukur kuat arus listrik, pada rangkaian kita pasang secara seri. Sedangkan pengukuran pada tegangan listrik itu dipasang secara paralel. Jadi kita untuk mengetahui suatu rangkaian, kita pasang secara paralel. Apa yang dipasang secara paralel, Pak? Ataupun di sini apa yang dipasang secara seri? Yang dipasang secara seri adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur terhadap komponen yang akan kita ukur, apakah resistor, apakah kapasitor, dan lain sebagainya. Artinya kuat arus yang melewatinya. Begitupun di tegangan yang melewati suatu hambatan seperti apa. Ingat perbedaan kuat arus listrik dan tegangan. Jika kuat arus listrik kita ingin ukur, kita pasang secara seri, sedangkan untuk pengukuran tegangan kita pasang secara paralel. Selanjutnya, nah ini contoh sebuah rangkaian. Jadi ini anggaplah rangkaiannya cuma menggunakan satu hambatan. Jadi simbol ini adalah hambatan listrik, dan ini ada saklar di sini, artinya pembuka jalur atau penutup jalur. Jika saklarnya tertutup, maka ada arus yang mengalir. Jadi di sini phase sumber. Phase sumber ini bisa berupa AC maupun DC. Bisa menggunakan sumber tegangan dengan arus bolak-balik dan arus searah. Nah, pada pengukuran tegangan katanya tadi dipasang secara paralel. Nah, ini modelnya dipasang paralel. Pada rangkaian ini kita akan mengukur besar tegangan pada hambatan listrik. Makanya kita memasang secara paralel. Di mana dikatakan paralel? Jika kedua sisi hambatan ini diapit oleh kedua kabel dari alat ukur. Sedangkan untuk mengukur kuat arus listrik dipasang secara seri. Jadi hambatan terpasang secara seri terhadap alat ukur. Artinya boleh sebelum hambatan atau boleh juga setelahnya. Jadi bisa, ini kan setelahnya. Bisa juga di sebelumnya. Kita pasang ampermeter di sini bisa. Oke? Nah, perlu kita ingat adik-adik bahwa rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Sedangkan rangkaian paralel adalah pembagi arus, bukan sebenarnya arus ya, pembagi kuat arus listrik. Nah, lebih enak kayak gitu kan. Nah, rangkaian seri ini kan membagi tegangan. Nah, jika alat ukur ini kita pasang secara seri, misalnya anggaplah voltmeter ini berada di pengukuran kuat arus listrik, dipasang secara seri, maka tegangan terbagi. Artinya tegangan yang terukur bukan tegangan pada hambatan, tetapi tegangan pada alat ukur, karena katanya rangkaian seri adalah pembagi tegangan, berarti tegangannya akan terbagi. Nah, kalau pada posisi ini paralel, artinya arus yang terbagi, tetapi tegangannya tetap sama. Tegangan yang melewati alat ukur akan sama dengan tegangan yang melewati hambatan. Sehingga ketika kita memasang paralel, sebenarnya tegangan yang terbaca adalah tegangan pada alat ukur. Tapi tegangan pada alat ukur ini kan sama dengan tegangan pada hambatan listrik jika dipasang paralel. Begitupun kuat arus listrik. Karena rangkaian ini merupakan pembagi arus. Jika kuat arus listrik saya pasang secara paralel, maka arusnya akan terbagi. Ada arus yang masuk ke rangkaian, ada arus yang masuk ke alat ukur ampermeter. Rangkaian seri maupun paralel itu bisa kita ukur menggunakan multimeter, bisa juga menggunakan osiloskop. Oke, cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.